salah satu YouTuber dan juga penyanyi paling populer di Amerika Serikat, Christina Grimmie. Karirnya yang sangat melejit namun naas, nyawanya direnggut oleh fans yang terobsesi olehnya. Halo guys, welcome back with me, Sherry Jalana yang akan menemani kalian untuk membahas kasus pembunuhan dari Christina Grimmie. Christina Grimmie lahir pada tanggal 12 Maret 1994 guys. Dia lahir di New Jersey dan ia merupakan anak dari ibunya yang bernama Christina dan juga ayahnya bernama Albert. Nah, si ibunya ini bekerja sebagai resepsionis biasa dan juga ayahnya bekerja sebagai karyawan swasta di Verizon Communication. Christina ini merupakan keturunan dari Romania dan juga Italia. Dia beranjak dewasa dan bertumbuh menjadi wanita yang cantik di New Jersey, ya kampung halamannya itu. Dia juga mempunyai kakak laki-laki yang bernama Marcus. Nah, Marcus, ya jadi tuh mereka dari kecil udah deket banget gitu loh guys, kayak bestie, best friend forever. Jadi kayak Christina curhat-curhat segala macam sama kakaknya pun begitu. Pada saat Christina Grimmie ini berusia 1 tahun, keluarganya ini dilandai musibah guys, karena ibunya itu dinyatakan atau divonis memiliki kanker payudara. Namun itu terjadi pada tahun 1995 dan sempat dinyatakan sembuh. Namun pada tahun 1998 kankernya ini kembali lagi ke ibunya. Nah, keluarganya ini tuh kayak bener-bener harmonis banget. Emang dari dulu tuh Christina ini juga diselimuti dengan kehangatan oleh keluarganya gitu kan, apalagi dengan keadaan ibunya. Jadi kayak mereka tuh lebih ke arah penuh kasih sayang dan juga mensupport satu sama lain gitu guys. Di masa kecilnya, pada saat dia berumur 6 tahun nih, keluarganya ini tuh kayak dalam hati kayak berunding gitu, kayaknya Christina nih punya bakat gitu loh di bidang musik. Sampai akhirnya pada saat Christina berumur 10 tahun dia tuh udah mulai main piano gitu kan. Terus dia masuk ke sekolah Bethel Baptist Christian School dan di sana tuh dia udah ngembangin bakatnya dia gitu loh, dari yang mulai main piano doang sekarang sambil nyanyi, jadi main piano sambil nyanyi gitu. Terus teman-teman sekolahnya ini kayak ngeliat dia main piano sambil nyanyi, kayak ngomong ke dia gitu kayak, Tina gitu, lo kenapa nggak coba rekam aja gitu, lo lagi main musik sambil nyanyi, suara lo bagus tau. Terus Christina kayak mikir-mikir dulu gitu kan, kayak iya bang gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk menyetujui, kayak ya udah deh gue bikin deh video deh. Ya udah, video awalnya itu di-upload pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 18 Juli guys. Lagu yang pertama dinyanyikan adalah Don't Want to Be Torn by Hannah Montana. Nah, videonya itu booming guys di YouTube guys. Videonya booming gitu, kayak siapa yang nyangka juga kayak sih, kayak video amatir di kamar tiba-tiba booming gitu loh. Kayak banyak orang yang nonton, banyak yang suka. Dia dapat komentar positif juga pas dia pertama kali upload. Karena itu tuh dia jadi semangat gitu, kayak oh my god banyak yang suka gitu kan. Akhirnya dia ngupload lagi sampai pada kontennya dia yang ketiga, dia menyanyikan lagu Party in the USA by Miley Cyrus, dan itu tambah booming lagi guys. Kayak banyak orang gitu yang nge-view, bahkan dalam hitungan jam aja tuh view-nya nambah kayak 1000, 2000 gitu-gitu, kayak karena suaranya Christina ini bagus gitu loh. Nah, dia jadi kayak artis dadakan gitu kan. Nah, pas dia ke sekolah ini kayak dia tuh kan terkenal jadi famous ya kan, dalam satu malam gitu loh, kayak Princess in One Night gitu. Terus habis itu banyak lah orang-orang yang jealous gitu kan sama dia, kayak ya si Christina jadi terkenal deh, gue gak kenal gitu kan. Akhirnya Christina itu kayak dapat bulian gitu guys di sekolahnya, mulai dari ngata-ngatain fisika Christina sampai yang kayak ngata-ngatain suaranya juga, kayak ngasih komen negatif gitu. Terus Christina ini kayak udah gumoh gitu loh, kayak udahlah, dia abis itu memutuskan untuk homeschooling aja. Nah, pada saat homeschooling itu dia kayak udah mulai fokus banget nih buat ngembangin bakatnya dia lagi dan lagi di bidang musik. Video-videonya dia yang diupload di YouTube ini mengundang banyak sorotan dari YouTuber-YouTuber terkenal pada zaman itu, kayak Sam Sui, terus Kurt Hugo. Nah, akhirnya tuh ternyata Kurt Hugo ini sama Sam Sui ini kayak punya project gitu, dan pas mereka ngeliat videonya si Christina, kayak mereka berunding kayak ini kayaknya nih cewek bagus nih buat kita ajak collab gitu, nih cocok nih di projectnya kita nih. Ya udah, akhirnya si Kurt sama Sam ini kayak nge-request si Christina gitu loh, kayak mau ngajak Christina buat duet. Dan akhirnya Christina pun kayak oke ngap gitu, oke bang, ayo bang gitu. Nah, pada bulan November 2010 ini mereka akhirnya berkolaborasi dan menyanyikan lagu by Nelly
it's only just a dream. Dan itu bener-bener booming sampai gue dulu tuh masih bocil gitu kan. Terus nyokap gue kayak ngasih lihat kayak, Kak ini bagus banget gitu. Kayak pas gue lihat, oh my god, emang suaranya kolaborasi itu bagus banget, makanya booming gitu loh pada saat itu. Nah pas videonya ini diupload, jadi kan si Christina dapat audiens baru kayak dari penontonnya Kurt Hugo, Sam Sui. Jadi kayak dia makin booming lah itu orang kan. Nah Christina ini juga mendapatkan momentum pada tahun 2011. Dia mendapatkan hampir lebih dari 1 juta subscriber guys, tuh bayangin aja tuh, 1 juta subscriber dalam hitungan bulan doang tuh. Karena kontennya bagus, suaranya bagus, temar kotop. Nah, dia tuh juga pernah jadi juara kedua di audisi My YouTube. Dan dia tuh kayak seimbang gitu loh, kayak 11-12 sama the one and only Selena Gomez. Pada saat itu Selena Gomez meraih peringkat pertama, terus kedua si Christina ini. Nah, pada saat itu kayak ibunya si Selena Gomez ini kayak ngeliat, wah anjay lah, nih orang jago bener gitu, suaranya bagus bener gitu kan. Akhirnya diajaklah si Christina ini buat kayak datang ke rumah Selena Gomez ini. Terus kayak mereka tuh ngadain voice training gitu buat si Christina. Nah abis itu si Lina sama si Christina ini suka ya jalan bareng gitu kan, karena deket gitu. Akhirnya di tahun-tahun berikutnya Christina Grimmie ini akhirnya pindah ke Los Angeles buat mengejar mimpinya menjadi musisi yang terkenal guys. Karena mereka tuh kayak percaya aja kayak Christina ini bisa jadi musisi terkenal suatu saat. Dia dimintai oleh Disney untuk mengisi web show barunya Disney yang bernama Power Up. Dan dia juga merilis album pertamanya yang berjudul With Love. Gak cuma itu, dia juga melakukan beberapa mini tour. Dan akhirnya dia juga mengisi acara The Voice ya. Kalian tau lah The Voice apa, kayak audisi, singing audition gitu. Dan akhirnya pada saat itu dia berhasil meraih 2 juta subscriber. Wow. Ia juga menandatangani kontrak dengan label musik yaitu Island Record. Dan juga dia membuat first sophomore album. Karirnya juga sangat melejit guys sejak saat itu. Makanya kayak ada salah satu grup band yaitu Before You Exit kalau kalian tahu. Dan dia tuh disuruh sama, nggak disuruh, diajak buat ngisi show bareng mereka gitu loh. Pada tanggal 10 Juni 2006 Before You Exit ini kan tadi merekrut si Christina ini kan. Akhirnya tuh mereka tour dari Toronto, New York sampai pada akhirnya ke Florida, Orlando. Nah waktu itu tiketnya juga gak mahal-mahal banget gitu, cuma $15, jadi kayak banyak aja yang nonton. Pada jam 2.50 si Christina ini tuh nge-announce gitu ke YouTube-nya gitu loh, kayak, "Hai guys, aku lagi di Orlando nih, lagi mau ngisi acara di Before You Exit loh." Dia kayak ngajak-ngajakin penggemarnya buat ikutan nonton Before You Exit gitu loh, buat ngelihat dia tampil dan juga kayak nonton Before You Exit-nya. Nah banyak banget nih rekaman dari fans-fansnya, sampai salah satunya adalah dimana kita bisa melihat orang-orang pada joget-joget, pada nge-vibing gitu loh sama lagu-lagu yang dinyanyiin Christina. Tapi kalau misalnya kalian lihat lebih tajam lagi tuh ada seseorang gitu pakai topi yang kayaknya nggak enjoy sama show-nya gitu loh, kayak bocah introvert masuk ke tongkrongan extrovert. Sosok itu diketahui bernama Kevin Lubel. Kevin Lubel ini lahir pada tanggal 10 Maret 1989. Dia adalah anak dari Nora dan juga Paul, dan dia lahir di Petersburg, Florida. Sebenarnya nggak ada informasi banyak yang kita ketahuin gitu loh dari si Kevin ini. Cuma beberapa orang bilang dan teman-temannya dia dulu tuh bilang kalau misalnya dia tuh anaknya pendiam gitu loh, suka mengasingkan diri, apalagi di sekolah, dan dia menjadi bahan bulian teman-temannya gitu loh, kayak karena nggak suka berbaur, kayak dianggap aneh gitu. Gak cuma itu, ternyata kehidupan keluarganya juga nggak harmonis guys. Terus kayak ya ibunya itu abusive, dia bahkan sering dipukul, dan dia juga sering ngelihat kakaknya tuh dipukul pakai panci, dilemparin piring-piring. Terus kayak diketahuin juga ibunya pernah matahin kaki apa tangan kakaknya gitu loh depannya dia. Terus habis itu sayangnya ibunya meninggal dunia guys karena overdosis aspirin. Kevin ini sering banget nyalahin dirinya sendiri karena kayak dia tuh penyebab kematian ibunya gitu. Dia ngerasa kayak ibu gue tuh mati gara-gara gue, tapi emang benar gitu kan. Maksudnya kayak dia tuh kalau berantem sama mamanya itu ya biasalah anak sama ibu berantem gitu. Kadang-kadang mulutnya gak kekontrol, anaknya kayak mati aja lu gitu kan, lu masih hidup lu, udahlah. Nah, setelah kematian ibunya ini, ternyata bapaknya si Paul ini mengencani atau punya pacar baru gitu loh. Pacar baru, dan si Kevin ini gak suka gitu loh. Kayak apa sih, ibuku baru mati, pacar lagi bapakku. Abis itu Kevin ini suka kayak ngebanting-banting pintu, terus kayak ngerusakin barang-barang di rumah, sampai dia pernah dipanggil buat kayak karena melanggar abusive property gitu di Amerika. Aku nggak tahu itu di sini apa, karena we never know. Karena kelakuannya dia yang kayak gitu, dia akhirnya memutuskan untuk mengurung
mengurung diri di kamar. Terus habis itu kayak dia tuh sering nutupin jendelanya dengan aluminium foil dan segala macamnya. Terus dia menghabiskan waktunya di dalam kamarnya itu bermain game. Game yang dimainkan adalah World of Warcraft. Terus habis itu dia juga sempat bekerja sebagai part-timer gitu loh, kayak separuh waktu di salah satu restoran gitu. Nggak tahu juga sih, nggak tahu persis. Nah, dia tuh kayak senengnya sama kerjaannya, gue dapet part-time, tapi ternyata manajernya tuh kayak nggak terlalu serak sama si Kevin ini, dan akhirnya dia kayak dikeluarin, mencabut dulu. Nah, hal itu membuat dia makin depresi yang kayak gak ada tujuan hidup gitu kan. Terus habis itu suatu ketika si Kevin ini lagi buka YouTube kan, dia scroll akhirnya ada rekomendasi dari YouTube nih. Coba tebak. Itu akunnya Christina Grimmie. Direkomendasi sama YouTube. Dia langsung kayak wow. Dia langsung kayak ngeliat, oh cantik banget ini orang nih, wah bertalenta nih, wah dia harus jadi milik gua. Dan pada saat itu dia bener-bener kayak jatuh cinta sampai tuh dia kayak ngelakuin banyak hal buat nge-impress si Christina ini. Padahal Christina ini nggak tahu loh dia hidup juga, dia nggak tahu gitu kan. Dia sampai nurunin berat badannya sampai 50 kg, terus dia mutihin gigi, terus habis itu dia operasi kantong mata gitu kan biar nge-impress si Christina ini. Terus ada temennya dikasih tahu nih sama si Kevin nih, nama temennya taruhlah Ahmad gitu. Ahmad, aku suka banget loh sama ceweknya. Terus habis itu temennya Kevin si Ahmad nih ngomong, dia gak kenal kamu loh, Cok. Terus ya Kevin tuh kayak enggak, dia pasti kenal gue, suatu saat gue bakal milikin dia gitu, mau gimana pun caranya. Nah abis itu saking pedulinya temennya Kevin ini si Ahmad, akhirnya tuh dia sampai ngebela-belain nge-email manajemennya Christina buat kayak ngasih himbauan gitu loh, kayak hati-hati nih ada yang namanya Kevin Lubel, kalau dapet pesan-pesan kayak gini tolong diabain aja, terus kayak jauhin dari Christina gitu loh. Maksudnya ngejauhin juga sih, maksudnya kayak hati-hati gitu. Nah ketakutannya si Ahmad ini ternyata bener terjadi guys. Akhirnya si Kevin ini merencanakan sebuah pembunuhan gitu. Akhirnya dia membeli 2 senjata api, 2 firearms dengan peluru untuk mengisi senjata apinya itu. Sehari kemudian dia tuh beli tiketnya si Christina ini, dia beli 2 tiket konser gitu, padahal dia cuma sendiri. Nah ternyata si Kevin ini sempat nginep di hotel deket situ, yaitu Hotel Marriott di Orlando. Terus habis itu tuh acaranya tuh mulai dari jam 6 guys. Terus habis itu diketahui Christina ini manggung jam 7 malam gitu kan. Ya udah manggung lah si Christina ini kan, kayak manggung harus sama hands up anjay, manggung kan dia nih. Terus habis itu audiensnya seneng ya kan, ngeliatinnya seneng. Terus datanglah si Kevin ini kan, cukup karena ada acara tuh kan, selesai manggung tuh kan meet and greet gitu kan, kayak tanda tangan nih si Christina ini lagi tanda tangan lah, lagi peluk fansnya lah ya kan. Datanglah si Kevin, tiba udah nih. Habis itu kalian tahu apa dia ngapain? Dia cuma natap Christine, diam gitu dengan tatapan dingin. Abis itu Christina dengan yang baik hatinya nih ya, dengan baik hatinya kayak ngebuka tangannya kayak pengen peluk si Kevin. Tapi sayangnya Kevin malah ngeluarin senjatanya itu, terus ditembak si Christine. Jatuh si Christine ke lantai. Abis itu kakaknya nih Marcus, nah kebetulan banget Marcus tuh lagi nemenin Christina gitu loh, ada di sebelahnya Christina. Jadi ini kan meja nih kakaknya di sini, ceritanya aku Christina lagi ini gitu kan, lagi tanda tangan gitu. Terus si Marcus ini langsung kayak refleks gitu loh, bukan ngejar sih, kayak ngedorong gitu. Kalian bisa ngebayang nggak? Kayak si Kevin ini didorong gitu, kakaknya lari gitu. Nah abis itu si Kevin ini kayak didorong gitu kan sama si Marcus. Nah abis itu si Marcus ini kayak ke Christina, jadi kayak ngeliat adiknya gitu udah terbaring berdarah-darah. Terus si Marcus juga udah mikir kayak, wah kayaknya ini gue juga bakal ikutan dibunuh nih sama si Kevin ini kan, dia soalnya megang pistolnya itu, firearms ya. Ternyata Kevin ini naruh pistolnya di palanya, terus ditembak palanya, matilah itu mereka berdua. Tapi Christina sempat dibawa ke rumah sakit, namun para medis mengatakan bahwa nyawanya Christina tidak bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, banyak sekali orang yang berdatangan ke Plaza Live di Orlando itu, yang tempat si Christina manggung. Terus habis itu ya mereka kayak ngasih rasa bela-sungkawa mereka. Terus sampai banyak orang juga yang menyalahkan security atau keamanan dari si Plaza Live Orlando ini. Kayak kenapa nggak ada pengecekan gitu loh. Kayak itu konser, kayak dia bawa senjata nggak ketahuan.
Kayak security-nya kemana bro? Kenapa nggak dicek-cekin tas-tasnya ya kan? Di dalam tasnya Kevin ternyata ada juga pisau, terus ada firearmsnya tadi, terus ada senjata tajam gitu loh buat nggak tahu lah buat apa sih Kevin itu. Ih, pusing aku anjir. 9 hari setelah kejadian itu juga akhirnya pihak manajemen dari The Plaza Life Orlando ini memecat dan mengganti dengan karyawan baru gitu loh. Kayak mereka tuh ngerekrut karyawan baru dengan angan-angan security-nya atau keamanannya itu lebih ditekankan lagi gitu loh. Banyak orang-orang yang berduka atas kepergian dari Christina ini gitu loh. Kayak nggak nyangka aja gitu, kayak tiba-tiba lagi habis manggung gitu kan. Nah pada tahun 2018 ibu dari Christina meninggal dunia karena dia gagal dalam cancer battle fight-nya. Dan akhirnya Marcus kayak udah kehilangan adiknya, dia kehilangan mamanya, dia bener-bener kangen banget katanya sama adiknya ini gitu. Sampai katanya si Marcus ini buat lagu buat mendiang adiknya itu, Christina Grimmie. Kasus dari Christina ini cukup membuat kita kayak tahu gitu loh, ternyata internet tuh jangkauannya luas banget gitu loh, sampai kayak orang-orang banyak banget yang tahu gitu, sampai satu orang yang terobsesi. Sebenarnya ada manfaat dari internet dan juga kadang internet bisa menjadi malapetaka untuk kita semua. Jadi be careful okay guys. Buat kalian juga yang suka sama orang gitu atau ngefans gitu, tapi jangan terlalu ngefans, jangan sampai terobsesi apalagi gila, jangan jadi kayak Kevin Lubel inilah, aduh. Oke, opsinya berdiskusi dengan aku di kolom komentar. Gimana nih menurut kalian kasus dari Christina Grimmie ini? Menurut kalian kayak aneh atau kayak gak jelas banget dah Kevin dah, atau kalian kesel sama Kevin ya gimana? Langsung aja komen di bawah tanggapan kalian kayak gimana. Dan kalau kalian mau request pembahasan di next video bisa langsung komen di bawah juga guys. I'll see you guys on the next video. Bye.